Pikirannya yang berubah, Tang San segera membuat keputusan. Tanpa menahan napasnya sendiri, ketika dia sudah merasakan kesadaran ilahi Kaisar Tianyang Tianjing di belakangnya, dia langsung menyalakan merek garis keturunannya dari Kaisar Perak Biru Kekacauan. Dengan dukungan Yin dan Yang, energi kekacauan tiba-tiba meledak. Dari luar, tubuh Tang San langsung meledak menjadi kecemerlangan biru emas yang mempesona, energi hidupnya sendiri mengalir keluar seperti ledakan. Pada saat itu, energi kehidupan yang dia keluarkan bahkan sebanding dengan ketika Suzu Guanghui membantunya membunuh King Kong Jing Huang. Di belakang Tang San, Kaisar Surgawi yang paling dekat dengannya hanya merasakan energi kehidupan besar yang tak tertandingi memengaruhi tubuh dan kesadarannya. Kesadarannya hanya memindai Tang San, dan dia segera merasakan seluruh kesadaran, dia menjadi pusing, tetapi dia merasa nyaman yang tak terlukiskan. Kesadaran dirangsang oleh energi kehidupan yang aneh dan besar ini, dan ada perasaan tenggelam dalam sumber air panas, dan itu sedikit membaik. Energi kehidupan yang bahkan dapat meningkatkan kesadaran Kaisar Tianyang Tianjing membuka matanya hampir seketika, dan cahaya yang kuat tak terhindarkan keluar dari matanya. Untuk sementara, dia bahkan kehilangan kesabaran, rona merah muncul di wajahnya menjadi sedikit ilusi, dan kontur wajah sedikit berubah pada saat itu. Dan pada saat ini, suara dengungan rendah bergema di seluruh Dewan Pengadilan Leluhur, dan semua pilar surga Kaisar yang hadir menyala hampir seketika. Ya, semua, tidak ada satu bagian pun yang hilang. Seluruh dewan langsung berubah menjadi dunia yang luar biasa. Setiap pilar Kaisar surga meledak dengan sinar cahaya yang sangat kuat. Fluktuasi kesadaran yang kuat membuat kesadaran batin parlemen vertikal dan horizontal, dan bahkan gunung parlemen mulai sedikit bergetar. Dari luar, Parlemen Hill tiba-tiba menjadi terang, dan cahaya warna-warni membuat gunung besar di tengah halaman leluhur ini mekar dengan lingkaran cahaya berwarna-warni, yang mengejutkan seperti keajaiban yang telah datang. Kesadaran spiritual yang besar meluas keluar, dan semua monster dan roh di istana leluhur melihat ke arah bukit parlemen seolah-olah mereka tersengat listrik dalam sekejap. Karena mereka semua merasa branding garis keturunan mereka sendiri terstimulasi. Satu demi satu sosok dengan cepat muncul di dalam Dewan Pengadilan Leluhur. Dengan nafas yang kuat, mereka adalah kaisar yang tinggal di istana leluhur. Pada saat ini, apakah itu kaisar iblis besar atau kaisar roh surgawi, ada ekspresi mengejutkan di wajahnya. Hal pertama yang mereka lihat adalah Tang San yang seluruh tubuhnya meledak dengan kecemerlangan emas biru. Pada saat ini, 8 duri di punggung Tang San menunjukkan kilau transparan. Para kaisar yang tiba semua merasakan makanan yang mereka terima, dan keterkejutan tak tertahankan untuk sementara waktu. Ketika beberapa dari mereka mencoba mendekat, mereka diblokir oleh kekuatan yang kuat. Baru pada saat itulah mereka menemukan Kaisar Tianyang Tianjing di belakang Tang San. Cahaya biru emas juga mulai menyatu pada saat ini, memudar seperti pasang surut, tetapi semua pilar kaisar di dalam dewan masih menyala, dan aura pemanggilan yang memancar bahkan memiliki rasa urgensi. Tang San masih duduk bersila di tempat, aura kehidupan tubuhnya masih kuat, tapi itu jauh lebih buruk daripada saat meledak. Tingkat energi kehidupan yang luas itu sangat tinggi. Selain kaget, wajah hampir semua kaisar yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keserakahan. Jika energi kehidupan tingkat ini ditelan, apakah itu dapat meningkatkan kultivasinya sendiri, aku khawatir umurnya akan langsung meningkat 1000 tahun. Ekspresi Kaisar Surgawi Tianyang juga menjadi serius saat ini. Dia pikir dia sudah cukup memperhatikan Tang San. Tapi sekarang sepertinya aku masih kurang memperhatikan. Jika aku tahu bahwa situasi seperti itu akan terjadi, aku seharusnya lebih siap. Tapi sekarang, akan sedikit merepotkan untuk menarik kaisar lain. Yang Mulia Tianyang, apa yang terjadi? Kaisar Iblis Mayat Hidup meledak dengan aura merah gelap, dan menatap Kaisar Tianyang Tianjing dengan mata terbakar. Setelah jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar, ini adalah yang memiliki kekuatan tempur paling kuat di Kekaisaran Tianyu. Dia juga salah satu dari sedikit kaisar yang dapat berbicara dengan Tianyang Tianjing secara setara. Tianyang Tianjing berkata dengan tenang, Jin Miaolin adalah patriark baru dari klan Pohon Emas Biru, dan dia datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya. Dia dibaptis oleh Kaisar Tianzu. Dia telah menerima warisan leluhur pohon. Setelah leluhur pohon pulih, dia seharusnya memberi pemuda ini jejak hidupnya, sehingga dia dapat mengaktifkan energi kehidupan leluhur pohon. Hanya dirangsang oleh kesadaran Huang Tianzu, dia harus memiliki jejak leluhur pohon di tubuhnya meledak.
Itu bukan kekuatannya sendiri. Melihat Kaisar Tianzu yang mempesona, Kaisar Iblis Mayat Hidup menyipitkan matanya dan berkata, ternyata dialah yang memotivasi kekuatan leluhur pohon untuk membunuh King Kong Jing Huang, yang benar-benar luar biasa. Selamat kepada Tianyang Mian. Selanjutnya, Kekaisaran Richen memiliki kejeniusan lain. Tianyang Tianjing tersenyum ringan dan berkata, aku tidak bisa mengucapkan selamat. Bakatnya memang bagus, terutama kontrol energi kehidupan. Menurut pendapatku, dia kemungkinan besar akan mewarisi mantel leluhur pohon dan menjadi pohon leluhur kecil. Setiap orang telah merasakan tingkat kehidupan yang dia pancarkan. Jika dia bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, manfaatnya tidak hanya akan dibawa ke kekaisaran Richen kita, tetapi juga semua kaisar kita. Kaisar Iblis Abadi Besar mengangguk sedikit, dan dia secara alami merasakan sublimasi kehidupan yang pernah dirasakan Kaisar Tianyang Tianjing sebelumnya. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa klan pohon emas biru tidak pandai bertarung, meskipun mereka tidak sepenuhnya tidak mampu bertarung seperti klan rubah langit, mereka pasti memiliki tingkat bajingan yang sama. Tetapi kekuatan energi kehidupan ini terlalu membuat iri. Jika dia menjadi seorang kaisar, dia akan memadatkan energi kehidupan di istana leluhur di masa depan. Untuk semua kaisar yang ada, itu bisa dikatakan sebagai harta yang memperpanjang hidup. Tiba-tiba, keserakahan di mata para kaisar yang memandang Tang San sedikit mereda. Antara monster dan roh, telah terjadi kontes rahasia, dan yang paling penting adalah membandingkan kekuatan keseluruhan dari kedua kaisar. Pada saat ini, baik klan monster dan klan roh telah mencapai konsensus tentang masalah Tang San. Ini memang sesuatu yang menguntungkan kedua ras. Tianyang Tianjing berkata, dia belum memilih Kaisar Tianzu untuk dibaptis, tolong jangan ganggu dia. Kaisar yang hadir masing-masing menahan aura mereka, dan duduk berlutut di pilar kaisar masing-masing, tidak ada dari mereka yang pergi. Pergi, jangan pikirkan itu. Bagaimana jika Jin Miaolin ini meledak dengan tingkat napas kehidupan barusan? Napas kehidupan semacam itu memiliki efek memelihara pada alam kultivasi dan kesadaran spiritual mereka, yang sudah sulit untuk ditingkatkan. Ini tidak diketahui saat ini. Harta jenius apapun bisa cocok. Kaisar Tianyang Tianjing juga tidak berdaya, tetapi Tang San diam-diam menghela nafas lega. Tentu saja dia bisa merasakan situasi di luar, dan itu juga situasi yang sengaja dia ciptakan. Ketika dia menemukan bahwa hampir sepertiga dari Kaisar Tianzu menyala karena dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia dalam masalah. Dan sebenarnya tidak mungkin baginya untuk memasuki Kaisar Tianzu selain Kaisar Kristal Tianzu untuk dibaptis. Bagaimana jika para kaisar itu menemukan identitas manusianya? Itulah masuknya kesadaran ilahi, dan tubuh tidak akan benar-benar masuk. Tubuh seseorang dapat disamarkan, dan nafas seseorang dapat disamarkan, tetapi kesadaran ilahi tidak dapat disamarkan. Alasan mengapa dia tidak ragu untuk merangsang energi kacaunya sendiri untuk membiarkan merek leluhur pohon meledakkan energi kehidupan asal pesawat adalah untuk menghindari kecurigaan. Jika hanya sebagian dari Kaisar Tianzu yang menyala karena dia, maka Kaisar Tianyang Tianjing pasti akan bertanya mengapa. Secara khusus, Kaisar Tianzu dari keluarga monster juga menyala, yang jelas tidak normal. Jika semua Kaisar Tianzu menyala, itu tidak akan menjadi masalah. Alasannya sangat sederhana, yang aku keluarkan adalah nafas kehidupan nenek moyang pohon. Energi kehidupan yang sangat besar inilah yang telah diakui oleh semua Kaisar Tianzu, bukan aku. Dan aku masih muda, kenapa aku harus pura-pura? Tentu saja, sebenarnya, apa yang sebenarnya menyebabkan semua Kaisar Tianzu bereaksi bukanlah energi sumber kehidupan para leluhur, tetapi energi kekacauan. Sebagai kekuatan asal alam semesta di awal alam semesta, energi kacau Tang San adalah yang paling didambakan oleh semua ras. Jadi ada reaksi yang begitu besar. Tapi tidak peduli apa, dengan cara ini, semua pilar kaisar menyala, yang berarti bahwa semua ras membutuhkan dirinya sendiri. Undang kaisar lain untuk mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal baik. Biarkan mereka semua melihat bagaimana kamu dapat membantu mereka. Ini secara langsung membantu rencana percepatan Tang San selanjutnya. Ketika dia mengusulkan agar klan pohon emas biru mempertahankan posisi netral dan bersedia tinggal di istana leluhur untuk melepaskan energi kehidupan, membantu istana leluhur untuk lebih meningkat, halangan akan menjadi jauh lebih kecil. Sama seperti saat ini, dia bisa merasakan nafas yang familiar, nafas Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Meskipun Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak berbicara,
Matanya selalu tertuju pada Tang San, dan dia bisa melihat keberuntungan mengejutkan Tang San bahkan lebih. Ketika energi kehidupan meledak, dia benar-benar satu-satunya dalam hidupnya, keberuntungan yang sebanding dengan sinar emas dari Dewan Pengadilan Leluhur. Jika ada kaisar yang hadir yang mendukung pernyataan Kaisar Tianyang Tianjing Xiao Shusu, itu pasti dia. Klan Pohon Emas Biru ternyata adalah sosok yang luar biasa, dan Kaisar Iblis Besar Tianhu bahkan meragukan apakah Tang San adalah avatar dari kesadaran Susu. Bagaimanapun, tingkat leluhur pohon berbeda dari mereka, itu telah diintegrasikan ke dalam pesawat, sangat sulit untuk mengatakan apakah itu dapat diubah menjadi klon untuk melindungi keluarga Pohon Emas Biru. Kaisar masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri, juga mengamati Tang San bersama, menunggu pilihan terakhirnya. Setelah Tang San merasakan aura tenang dari dunia luar, dia membiarkan kesadaran ilahinya mekar lagi, langsung menuju ke pilar kaisar kristal tertinggi. Begitu kesadarannya dilepaskan, semua kaisar yang hadir segera merasakannya. Ketika para kaisar mengetahui bahwa dia telah memilih pilar kaisar kristal tertinggi, meskipun mereka terkejut, mereka juga merasa itu adalah hal yang biasa. Bagaimanapun, semua kaisar Tianzhu memiliki perasaan terhadap Tang San, bagaimana mereka akan memilih. Tentu saja mereka akan memilih yang tertinggi. Kaisar Tianzhu yang tertinggi secara alami akan memberi mereka manfaat terbesar. Bahkan Tianyang Tianjing Huang tidak bisa menahan anggukan, ini adalah pilihan yang baik. Meskipun Kaisar Iblis Kristal Besar adalah dari klan naga, dia adalah jenis kaisar unik yang tidak memiliki warisan. Kaisar semacam ini sebenarnya adalah Kaisar Tianyang Tianjing. Meskipun dia adalah mutasi dari esensi bunga liang, dia sebenarnya telah meninggalkan kategori esensi bunga liang. Kekuatannya sendiri sangat kuat. Kaisar Iblis Kristal, mantan Kaisar Iblis Rusa 7 warna berada di level ini. Meskipun agak berisiko memilih Kaisar Tianzhu dari Kaisar Iblis Kristal untuk dibaptis, jika berhasil, manfaat yang bisa diperoleh pasti besar. Terlebih lagi, karena Great Crystal Demon Emperor tidak memiliki warisan ras, karena dia telah dipanggil sebelumnya, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Betapa kuatnya Kaisar Iblis Kristal dulu, semua kaisar yang hadir secara pribadi telah memverifikasinya. Mereka bahkan iri pada Tang San saat ini, Kaisar Tianzhu setinggi 600 meter. Satu-satunya dalam sejarah. Dan ketika kesadaran Tang San bersentuhan dengan Kaisar Kristal Tianzhu, hampir pada saat berikutnya, kesadarannya ditarik. Di atas tubuh utama Tang San, cahaya kristal juga menyala. Segera setelah itu, naga kristal besar yang melingkar di pilar langit Kaisar Kristal tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya berkilau keluar, menyelimuti tubuh Tang San, benar-benar menarik tubuhnya dan terbang lurus ke atas di puncak pilar Kaisar Kristal, biarkan dia duduk di sana bersila, seluruh tubuhnya diselimuti oleh nafas pilar Kaisar Kristal. Ini adalah keberhasilan pembaptisan Kaisar yang tak terhindarkan. Kaisar yang hadir terkejut lagi. Situasi seperti ini juga telah terjadi sebelumnya, dan Kaisar dari garis keturunan langsung yang pernah diakui oleh Kaisar keluarganya sendiri, akan ada perlindungan seperti itu. Tapi apa keberadaan Kaisar Iblis Kristal? Itu adalah mantan Kaisar nomor 1, dan dia benar-benar mengenali Patriark Klan Pohon Emas Biru. Ini membuat status Tang San di hati para kaisar ini naik sedikit lagi. Di Istana Leluhur, dua kaisar paling misterius adalah Kaisar Iblis Kristal dan Kaisar Tianyang Tianjing. Meskipun ada legenda tentang Tianyang Tianjing Huang, dia hanya membuat sangat sedikit tembakan nyata, dan sebagian besar waktu, dia memberi orang perasaan kabur. Tidak benar, aku khawatir hanya Kaisar Langit Berawan yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dia. Dan kemampuan Kaisar Iblis Kristal bahkan lebih tidak terduga, dan hampir tidak ada batas atas replika yang kuat. Kaisar Iblis Kristal tidak pernah membunuh kaisar lain, tetapi hampir semua kaisar telah dikalahkan olehnya, dan tidak ada yang tahu di mana batas sebenarnya. Dan kekuatannya juga dikonfirmasi oleh Kaisar Tianzhu sepanjang 600 meter setelah kematiannya. Siapa yang tidak ingin dibaptis oleh Kaisar Surgawi Pilar? Jika orang ini dapat memperoleh kemampuan menyalin ini, itu pasti akan menjadi lebih kuat, dan itu pasti akan menjadi keberadaan teratas di antara para kaisar. Tapi klan Pohon Emas Biru jelas tidak termasuk dalam daftar ini. Klan Pohon Emas Biru tidak pandai bertarung. Semua orang tahu bahwa bahkan jika Kaisar King Kong Tianjing mati, itu tidak akan mengubah pandangan mereka. Raja Jiwa disaksikan oleh matanya sendiri, dan tubuh Kaisar King Kong diledakkan. Menurut pendapatnya,
Pasti nenek moyang pohon yang memberi King Kong Jing Huang terlalu banyak energi kehidupan, tetapi dia tidak tahan, jadi dia jatuh. Klan pohon emas biru pandai dalam energi kehidupan. Bagaimana jika ada satu lagi kemampuan menyalin? Bisakah energi kehidupan mendukung kemampuan untuk menyalin? Ini benar-benar berbeda dari Kaisar Iblis Kristal asli. Namun meski begitu, itu tidak mempengaruhi kekaguman mereka pada Tang San saat ini. Tubuh mendarat di pilar surga Kaisar Kristal, dan hati Tang San langsung tenang. Dengan begitu banyak kaisar berkumpul, sejujurnya, hatinya penuh ketakutan dan kewaspadaan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sedikit kelalaian dalam situasi seperti itu dapat menyebabkan pengetahuan baginya, dan dia bahkan tidak dapat berlari. Karena itu, ia juga sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pada saat ini, persetujuan Kaisar Kristal Tianzu tidak diragukan lagi merupakan demonstrasi terbaik dari identitasnya. Kristal di dalam tubuhnya berubah menjadi merek, memancarkan aura panas. Tang San sudah merasa bahwa tubuhnya sepertinya terhubung dengan pilar surga Kaisar Kristal di bawahnya. Ada interaksi energi antara merek kristal dan Kaisar Tianzu. Ini awalnya adalah pilar Kaisar dari Kaisar Iblis Kristal, dan Jingjing menerima kekuatan yang pernah dia miliki. Ayah, ayolah. Mengikuti panggilan Jingjing, kesadaran Tang San tersedot ke dalamnya. Tang San hanya merasa bahwa kehendak spiritualnya telah menjadi kental, dan sekitarnya berubah menjadi dunia kecemerlangan yang tak tertandingi. Sama seperti ketika dia mendaki Crystal Secret Mountain, ada tanah sebening kristal di bawah kakinya, dikelilingi oleh kecemerlangan ilusi. Dan Jingjing berdiri di depannya dengan indah. Pada saat ini, mata Jingjing berkilat dengan nostalgia, melihat pemandangan di sekitarnya, dia tampak sedikit sedih untuk sementara waktu. Tang San tidak berbicara, hanya menatapnya diam-diam. Jika aku menyuntikkan energi kehidupan leluhur pohon ke dalam dirimu, ditambah energi kekacauan, apakah itu dapat membantumu benar-benar bangkit kembali? Tanya Tang San. Jingjing mengangguk dan berkata, itu mungkin. Bagaimanapun, kemampuan bawaan asliku adalah untuk menyalin. Ini seperti aku menyalin ingatanku dan segalanya, dan dilahirkan kembali di sisimu. Aku sudah dilahirkan kembali, hanya saja mengandalkan tubuhmu. Jika kamu bersedia membantuku dengan Key of Chaos, bukan tidak mungkin untuk benar-benar bangkit kembali. Dan aku harus dapat segera memulihkan kekuatanku sebelumnya. Sebelum Tang San dapat berbicara, dia sudah melanjutkan, tapi ini bukan yang aku inginkan. Bagaimana dengan kebangkitan? 3000 tahun lagi, aku masih tidak bisa menyingkirkan belenggu pesawat ini, dan tidak bisa menyingkirkan pengikisan waktu yang kejam. Jadi, aku sudah memutuskan untuk pergi bersamamu, dan tentu saja aku selalu bersamamu. Ayah, aku mengandalkanmu. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, senyum kembali ke wajahnya. Tang San balas tersenyum, aku percaya pada pilihanmu, itu yang benar. Yah, kurasa juga begitu. Ayo, ayah, bersiaplah untuk dibaptis oleh Kaisar Tianzuku, kata Jingjing sambil tersenyum. Tang San sedikit terkejut dan berkata, bukankah lebih baik menerima merek garis keturunanmu secara langsung? Jingjing berkata dengan bangga, apakah sesederhana itu? Jangan lupa, aku adalah kaisar pertama di masa lalu, dan kekuatan yang aku tinggalkan di pilar kaisar surga tidak sesederhana menerima merekku sendiri. Merekku padamu akan meningkat ke level dari puncak urutan ke-11, saat kamu menyerap kekuatan di sini, dan itu tidak akan kalah dengan garis keturunan supermu. Tetapi kamu juga dapat dibaptis dengan kekuatanku. Keuntungan terbesar adalah kamu dapat menggunakannya secara langsung kemampuan penyegelanku. Kemampuan menyalin tidak terlalu penting bagimu. Aku akan memberikan semua bakat penyegelan kepadamu. Bakat penyegelanku adalah semacam keterampilan spiritual dalam arti tertentu. Inilah yang bisa aku lakukan. Landasan menjadi kaisar pertama sebenarnya lebih efektif daripada menyalin. Kamu akan memahami efek ajaib dari mewarisi segelku. Dengan itu, kamu tidak perlu lagi khawatir tentang konflik antara berbagai tanda garis keturunan di tubuhmu. Dan seterusnya, ini juga akan sangat bermanfaat bagimu untuk menjadi kaisar di masa depan. Oke, Tang San tidak menunjukkan kebaikan apapun kepada Jingjing, dan duduk di tempat dengan lutut disilangkan. Jingjing berjalan ke arahnya dan duduk. Perlahan buka lenganmu, telapak tangan ke atas, dengan gerakan menarik. Segera, kristal di sekitarnya meledak seketika, dan kecemerlangan yang menyilaukan menerangi seluruh dunia. Kesadaran spiritual yang kuat membasuh dan membaptis seperti badai. Mencuci kesadaran Tang San.
Banyak pengetahuan juga diteruskan bersama dengan jejak. Tang San mulai merasakan kekuatan sejati milik Jingjing. Tubuh Tang San di pilar Kaisar Kristal mulai memancarkan kecemerlangan seperti kristal, seolah-olah dia juga berubah menjadi patung di pilar Kaisar Kristal. Kaisar Tianzu meledak dengan cahaya sebening kristal, terus-menerus membasuh tubuhnya. Kaisar Tianyang Tianjing sudah berdiri dari tanah saat ini. Ada seorang kaisar di sampingnya, seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam, memancarkan aura yang sangat dingin. Tianyang, akankah kristal berubah dengan kekuatannya? Aku selalu merasa bahwa dia sangat kuat dan tidak mudah mati. Kaisar yang mengeluarkan napas dingin berkata kepada Tianyang Tianjing Huang. Tianyang Tianjing menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakan, dia telah hidup selama 3000 tahun, meskipun kekuatan kita kuat, tetapi tahun-tahun kejam, yang bisa kita lakukan adalah memperpanjang vitalitas kita, dia sudah menjadi kaisar yang hidup di antara semua kaisar. Dia telah ada untuk waktu yang lama. Aku benar-benar tidak percaya bahwa dia memiliki cara lain untuk dibangkitkan. Waktu adalah kekuatan yang paling menakutkan, dan pembaptisan 3000 tahun tidak begitu mudah. Karena umur panjang, aku lebih menyadari hal ini. Kamu dan aku bekerja sama, Yin dan Yang kita saling melengkapi, dan sulit untuk mengatakan apakah kita dapat hidup selama 3000 tahun di masa depan. Terlebih lagi, dia hanya kekuatannya sendiri. Aku akui bahwa dia sangat kuat, tetapi jika dikatakan bahwa dia dapat bertahan selama bertahun-tahun, dia tidak dapat melakukannya. Bahkan jika itu adalah leluhur pohon, dia akhirnya memilih untuk berasimilasi dengan langit dan bumi. Ini mengontrol energi kehidupan seluruh pesawat, dan tidak dapat melanjutkan hidupnya. Itu tidak dapat benar-benar dibangkitkan. Meskipun kristal itu kuat, itu tidak pada tingkat yang sama dengan leluhur pohon. Bagaimanapun, leluhur pohon adalah satu-satunya keberadaan yang memiliki potensi untuk menciptakan alam abadi. Yah, itu baik. Bagaimana perasaanmu tentang pria kecil dari klan pohon emas biru ini? Tanya Kaisar Diin. Bagus sekali, bahkan lebih baik dari yang aku nilai sebelumnya. Energi kehidupan yang baru saja dia keluarkan telah melampaui tingkat kekuatan hidup leluhur pohon yang aku rasakan pada leluhur pohon. Pemulihan leluhur pohon kali ini dan dia pasti memiliki hubungan dengan itu. Dan pada saat yang sama itu telah memberinya banyak kekuatan yang tidak dimiliki oleh klan pohon emas biru biasa. Aku pikir ide netral yang dia ajukan mungkin adalah kehendak para leluhur. Hanya dengan cara ini, klan pohon emas biru itu sendiri adalah harta karun dan ras yang tidak pandai bertarung kemungkinan akan ada lebih baik. Selama kamu pikir itu bagus, aku percaya penilaianmu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan telapak tangan putih dan menempelkannya ke telapak tangan Tianyang Tianjing Huang. Halo samar tiba-tiba muncul di antara keduanya, membuat napas mereka tampak sedikit lebih dalam. Di benua peri, sekarang ada 8 kaisar di klan monster, dan 6 di klan roh. 10 dari 14 kaisar berada di istana leluhur. Apalagi di sisi klan monster sudah lengkap. Keenamnya hadir. Di sisi klan monster, Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung, Kaisar Iblis Agung Rubah Surgawi, Kaisar Iblis Agung Harimau Putih, dan Kaisar Iblis Agung Jingfeng ada di sana, dan Kaisar Iblis Agung lainnya berada di kota utama mereka sendiri. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berada di pilar surga Kaisar sendiri, dan dia juga menatap Tang San di pilar surga Kaisar Kristal. Untuk beberapa alasan, melihat sosok biru, dia selalu memiliki perasaan aneh. Sedikit akrab. Kota Keri, lingkaran perak mereda, dan Mei Gongzi mengakhiri hari pelatihannya. Sejak perpaduan Phoenix dan Vena Undead, basis kultivasinya telah berkembang sangat cepat. Pemahaman ruang dan pemahaman tentang kelahiran kembali Phoenix Api Abadi meningkat dari hari ke hari. Namun, dia sedikit bosan baru-baru ini, terutama karena pria itu sudah lama tidak kembali. Aku tidak tahu apa yang dia sibukkan. Apalagi, hari-hari merekrut kerabat dengan seni bela diri semakin dekat. Pengadilan leluhur datang lusa kemarin untuk menyampaikan pesan padanya. Kali ini, karena banyaknya ras yang terlibat dalam kompetisinya, bahkan Kekaisaran Richen dari suku monster harus berpartisipasi. Jadi mereka berharap dia bisa pergi ke istana leluhur dan melaksanakannya di istana leluhur. Tentu saja, Mei Gongzi tidak mau, jadi dia langsung menolak. Dia tahu betul bahwa di kota Keri, Tang San bisa menunjukkan kekuatan terkuatnya. Tempat ini berbatasan dengan laut, bahkan jika ada bahaya, Tang San dapat menggunakan kekuatan samudra biru yang tak berujung untuk melarikan diri. Tetapi di istana leluhur, itu sangat merepotkan,
dan keberadaan sejumlah besar kaisar adalah masalah terbesar. Namun, terakhir kali dia mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut kerabat dengan identitas lain, tetapi dia menolak untuk menjelaskan secara misterius. Ini menjijikkan, menyembunyikannya dari orang-orang. Tidak kembali begitu lama. Ketika dia kembali, aku pasti akan memberinya pandangan yang baik. Sambil berpikir keras, mau tak mau aku memikirkannya. Kenapa dia belum kembali? Mungkinkah terjadi sesuatu? Baru-baru ini, aku mendengar bahwa ada insiden besar di Kekaisaran Richen, dan seorang kaisar meninggal. Jatuhnya King Kong Jing Huang pasti merupakan pukulan besar bagi Kekaisaran Richen, dan itu juga membuat kompetisi tahta kaisar berikutnya akan berlangsung lebih intens. Tentu saja, dia juga merindukan Tang San. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa fragmen memori selalu berkumpul di benaknya. Dengan peningkatan kesadaran spiritual, ketika hubungan dengan pedang ilahi Ashura menjadi lebih dekat dan lebih dekat, perasaan ini menjadi semakin jelas. Oleh karena itu, begitu dia menjadi kaisar, dia kemungkinan akan dapat mengingat lebih banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan masa lalunya, serta dia dan kehidupan masa lalunya. Dia masih menantikannya. Dia terutama ingin tahu bagaimana dia bersamanya di kehidupan sebelumnya. Mei Gongzi juga bertanya kepada Tang San tentang hal ini, tetapi Tang San tidak memberitahu dia terlalu banyak, karena Tang San mengatakan kepadanya bahwa sejak dia menjalani kehidupan baru, dia harus merasakan keindahan hidup ini. Ketika aku dapat mengingatnya, aku secara alami akan mengingatnya. Mereka saling mencintai di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia tidak ingin menggunakan ikatan kehidupan sebelumnya untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Itu tidak adil baginya. Sisi manusia telah berkembang dengan sangat baik baru-baru ini, klan raksasa laut dan klan Haiti masih sangat kuat, dan pulau-pulau besar mulai terhubung. Meskipun tidak ada lagi imigran manusia yang lewat sekarang, persiapan sudah dimulai. Ketika waktunya tepat, lebih banyak orang dapat beremigrasi. Orang-orang yang sudah berada di pulau itu sekarang dapat dikatakan hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Satu-satunya hal yang masih kurang sekarang adalah metode kultivasi yang dimiliki manusia. Tang San keluar kali ini untuk mencari ide. Ketika dia kembali, pasti ada jalan. Semuanya berjalan ke arah yang baik. Hanya saja aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Terakhir kali dia kembali, itu hanya kembalinya kesadarannya, yang berumur pendek. Tidak ada yang baik. Memikirkan hal ini, wajah cantik Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, rasa rindunya benar-benar buruk. Setelah kompetisi ini diselesaikan, dia pasti tidak akan diizinkan keluar lagi. Setelah lama pembaptisan yang tidak diketahui, kesadaran Tang San di Kaisar Kristal Tianzu berangsur-angsur kembali sadar. Dia memiliki status dewa, kesadarannya sangat stabil, dan dia sangat jelas tentang hal-hal yang diberikan Jingjing kepadanya. Merek kristal juga telah berubah, merek fusi kristal asli sangat rendah di antara semua merek garis keturunan, dan Jingjing sedang tidur di dalamnya. Tapi sekarang merek kristal telah berubah menjadi segi enam, memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan merek tersebut memiliki pola berbentuk naga di atasnya. Memancarkan kilau kristal yang aneh. Yang lebih mengejutkan Tang San adalah bahwa peringkat merek garis keturunannya sendiri telah benar-benar berubah. Awalnya, Kaisar Kekacauan Perak Biru adalah yang pertama, dan kemudian dua garis keturunan super transformasi Jinmeng. King Kong Liger yang sebelumnya terintegrasi dengan King Kong Jing Huang berada di posisi ketiga. Lalu ada mata konsonan, perubahan merak, dan perubahan waktu. Tapi sekarang, tempat pertama adalah Kaisar Perak Biru Kekacauan, tetapi tempat kedua bukan lagi transformasi Jinmeng, tetapi merek garis keturunan transformasi kristal heksagonal. Kristal telah menjadi yang kedua. Apa artinya ini? Artinya kekuatannya sendiri masih di atas dua garis keturunan Super Jinmeng dan King Kong Liger. Darah super asli, seperti yang diharapkan darimu, layak menjadi kaisar pertama. Tanpa menggabungkan garis keturunan lainnya, Crystal Cheng telah menjadi eksistensi kedua setelah Chaos Blue Silver Emperor. Kaisar Perak Biru Kekacauan adalah eksistensi yang dapat meningkatkan semua tanda garis keturunan, dan dua Qi dan yang dapat diberikan kepada merek garis keturunan lainnya. Dalam arti tertentu, ini bukan hanya nomor satu, tetapi juga inti. Dan sekarang, selain itu, merek garis keturunan terkuat ternyata adalah perubahan kristal. Apakah itu hanya kekuatan segel? Setelah menyadari kemampuan Tang San untuk menyegel Kaisar Iblis Kristal Besar,
Tang San sudah mengerti bahwa itu memang keterampilan ilahi. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ketika menggunakan indera ilahi untuk menyerang, kebanyakan dari mereka adalah dampak langsung, atau dikendalikan oleh kekuatan indera ilahi. Namun, keterampilan kesadaran ilahi dari Kaisar Iblis Kristal Besar ini seperti keajaiban transformasi kesadaran ilahi, dan itu adalah kemampuan yang sangat ajaib. Karena bakat segel ini dilemparkan melalui kesadaran, itu bisa digunakan di mana saja. Kamu dapat menyegel orang lain, kamu juga dapat menyegel diri sendiri, menyegel artefak, dan bahkan menyegel indera ilahi lainnya saat kamu membutuhkannya. Banyak sekali perubahan yang bisa dilakukan. Ayah, kamu sudah bangun. Apakah kamu merasakan perubahannya? Suara Jingjing terdengar. Ya, aku merasakan perubahan dalam diriku, tetapi aku tidak sepenuhnya memahami perubahan segel garis keturunan. Apakah kamu memiliki kemampuan lain? Tanya Tang San. Jingjing tersenyum dan berkata, jika mereka bertanya kepadamu, kekuatan apa yang kamu dapatkan dari pilar kaisarku, kamu dapat memberitahu mereka bahwa itu adalah pemanggilan. Panggil, Tang San membeku sejenak, apa artinya ini? Jingjing dengan bangga berkata, kamu memiliki begitu banyak garis keturunan, jika aku hanya salah satunya, bagaimana aku bisa mencerminkan kepentinganku? Kamu akan tahu ketika kamu melihat ke belakang. Tidak hanya akan memperkuatmu, tetapi juga akan menjadi garis keturunanmu. Branding adalah penyamaran terbaik. Oh, Tang San hendak bertanya dengan hati-hati, tetapi cahaya kristal di sekitarnya tiba-tiba runtuh, seperti gelas kristal yang tiba-tiba meledak, dan kesadarannya juga dikeluarkan, langsung kembali ke tubuhnya. Cahaya kristal melonjak ke langit, menyebabkan semua kaisar yang sedang bermeditasi membuka mata mereka hampir pada saat yang bersamaan, dan melihat ke arah pilar kaisar kristal. Di bagian atas pilar kaisar kristal, tubuh Tang San tidak lagi transparan, tetapi kembali ke penampilan fisiknya. Adegan aneh terjadi pada saat ini, Tang San tampak seperti biasa, tetapi Kaisar Kristal Tianzu memiliki perubahan yang aneh. Naga kristal besar yang melingkari pilar itu sendiri tampaknya telah menjadi hidup. Itu bergoyang di sepanjang pilar Kaisar Kristal dan naik ke langit. Itu benar-benar melayang di atas Dewan Pengadilan Leluhur, dengan fluktuasi energi yang aneh, melingkari Kaisar Kristal Pilar. Melihat adegan ini, para kaisar yang hadir semua terkejut. Ada banyak orang kuat yang telah dibaptis oleh Huang Tianzu, dan kaisar-kaisar ini juga mengalaminya, tetapi ini adalah pertama kalinya perubahan seperti itu terjadi. Bagaimana mungkin Huang Tianzu tampak hidup? Tetapi pilar kaisar kristal pasti berbeda di hati mereka, lagi pula ini juga merupakan pilar kaisar pertama dalam sejarah yang mencapai 600 meter. Naga kristal raksasa itu melingkar beberapa kali sebelum menukik tiba-tiba, menyerang langsung ke arah Tang San di puncak pilar kaisar surga. Tubuh Tang San langsung meledak menjadi kecemerlangan kristal yang mempesona, dan saat berikutnya, naga kristal besar itu bergegas ke tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada naga kristal di Kaisar Tianzu, tetapi tubuh Kaisar Tianzu masih jernih, dan auranya tidak berubah. Inilah yang terjadi dan semua kaisar tidak bisa tidak bingung. Bahkan Kaisar Tianyang Tianjing memandang Kaisar Iblis Tianhu dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tersenyum pahit dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi. Segala sesuatu tentang Kaisar Iblis Kristal tidak dapat ditangani dengan akal sehat. Mari kita tanyakan pada Patriark Jin ini. Fluktuasi energi di tubuh Tang San berangsur-angsur mereda, semuanya kembali normal, dan dia perlahan membuka matanya. Ayo. Kaisar Tianyang memberi isyarat padanya. Tang San melompat dari pilar Kaisar Kristal, dan datang ke depan para kaisar lagi. Satu demi satu kesadaran ilahi mengamatinya tanpa basa-basi, seolah-olah dia ingin melihat seluruh pribadinya. Tetapi energi kehidupan di tubuh Tang San sangat kaya, seolah-olah itu adalah harta yang sangat berharga, terlepas dari energi kehidupan yang murni dan besar, mereka tidak dapat merasakan apapun dari Tang San. Apa yang tidak bisa dilakukan Tianyang Tianjing Huang sebelumnya, secara alami tidak mungkin dilakukan. Hanya perasaan Kaisar Iblis Rubah Surgawi yang sedikit berubah. Setelah menerima pembaptisan Tianzu Kaisar Kristal dan sebelum energi kehidupan mekar di tubuhnya, kekayaan Qi Tang San jauh tertahan. Selera dunia seperti itu. Menerima pembaptisan Kaisar Kristal Tianzu, apa yang kamu rasakan? Kaisar Diin, yang berada di samping Kaisar Tianyang Tianjing, bertanya dengan tidak sabar. Tang San tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan agak bingung, aku melihat seorang wanita dalam gaun putih panjang, sangat mirip manusia,
sangat cantik. Kemudian dia sepertinya mengatakan sesuatu kepadaku, tetapi aku memiliki beberapa yang aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Itu sangat kabur, aku merasa dia menanamkan sesuatu dalam diriku. Aku tidak tahu berapa lama sebelum aku bangun, barusan. Sesederhana itu, Kaisar Diin bertanya dengan curiga. Tang San mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, itulah yang aku rasakan. Dia memiliki status dewa, bahkan jika dia berbohong di depan para kaisar ini, mereka tidak akan bisa membedakannya. Tianyang Tianjing berkata, setelah pembekalan selesai, kamu harus memahaminya dengan baik, itu akan sangat membantumu. Lihat apa yang dapat kamu alami, dan jika kamu membutuhkannya, kamu dapat bertanya kepada kami kapan saja. Aku sarankan kamu tanya jawab pertama, setelah tanya jawab jangan terburu-buru untuk kembali, tinggal di istana leluhur untuk sementara waktu. Jika ada kebutuhan untuk bantuan, kami dapat membantumu tepat waktu, mengerti? Ya, terima kasih Yang Mulia, kata Tang San dengan hormat. Meskipun Jingjing telah memberitahunya bahwa dia bisa memberitahu kaisar-kaisar ini bahwa kekuatan yang dia dapatkan dari Kaisar Iblis Kristal adalah panggilan, Tang San tidak ingin memberitahu mereka sekarang. Semakin sedikit dia berkata, semakin baik, dan biarkan mereka menebak sendiri. Tianyang Tianjing berkata, karena kamu telah menyelesaikan pembaptisan Kaisar Tianzu, langkah selanjutnya adalah tanya jawab. Pembekalan harus melewati 3 penilaian, apakah kamu tahu itu? Tang San mengangguk dan berkata, aku mendengar apa yang dikatakan para tetua di klan. Tianyang Tianjing berkata, kalau begitu kita siap untuk memulai. Saat dia berbicara, matanya beralih ke Kaisar Iblis Tianhu tidak jauh. Meskipun 4 Kaisar Iblis besar tidak ingin pergi, mereka ingin lebih mengamati Jin Miaolin, tetapi menurut aturan keluarga leluhur, pembekalan adalah masalah untuk satu negara. Mereka adalah Kaisar Iblis besar dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembekalan Kekaisaran Richen. Raja Iblis Rubah Surgawi berkata, Kaisar, mari kita pergi dulu. Patriark Jin, aku berharap kamu mendapatkan pembekalan pekerjaan yang sukses. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San mengangguk sopan kepada mereka. 4 Kaisar Iblis besar pergi, dan hanya ada 6 Kaisar Surgawi yang tersisa, dan suasananya tampaknya menjadi sedikit lebih santai. Kecuali Kaisar Tianyang Tianjing dan penghancur jiwa Kaisar Tianjing yang pernah bertemu Tang San sebelumnya, 4 Kaisar Tianjing lainnya memandangnya dengan sedikit pengawasan di mata mereka. Bagi mereka, pemuda ini bisa dikatakan lahir entah dari mana, dan muncul di bidang pandang semua orang tanpa peringatan apapun. Begitu dia muncul, dia dikenali oleh klan Pohon Emas Biru dan menjadi patriark baru klan Pohon Emas Biru, dan bahkan para leluhur pulih, tetapi menurut apa yang dikatakan Tianyang Tianjing sebelumnya, mungkin juga karena leluhur pohon memulihkan sebagian dari kekuatannya sebelum yang satu ini muncul. Tapi tidak peduli apa, setelah dia muncul, dia benar-benar melakukan hal besar yang mengejutkan daratan. Kaisar Pohon Emas Biru, yang tidak muncul selama 2000 tahun, sebenarnya muncul di dalam dirinya. Meskipun semua kaisar percaya bahwa itu dilakukan oleh kekuatan pohon leluhur, tidak peduli siapa yang melakukannya, itu adalah kaisar yang mati. Insiden ini menyebabkan kegemparan di seluruh benua peri dan di istana leluhur. Bagi Kekaisaran Richen, kehilangan seorang kaisar akan berdampak besar. Meskipun King Kong Jing Huang tidak kuat, dia juga seorang kaisar. Dan tidak mudah bagi mereka untuk menilai apakah keberadaan Jin Miaolin itu baik atau buruk. Tapi kekuatan leluhur pohon pasti memiliki efek jera yang super, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh leluhur pohon telah mencapai sekarang. Tidak ada kaisar yang berani melihatnya secara langsung. Kaisar King Kong sudah mati. Siapa yang bisa menebak seperti apa temperamen Suzu sekarang? Bagaimana jika Suzu juga melakukan sesuatu kepada mereka ketika mereka pergi untuk memeriksa? Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak penuh dengan rasa ingin tahu tentang Tang San? Terutama karena Tang San baru saja dibaptis oleh Kaisar Kristal Tianzu, itu membangkitkan minat semua Kaisar Tianzu sebelumnya, yang belum pernah terjadi sebelumnya di istana leluhur. Semua kaisar dulunya adalah putra surga yang disukai, dan mereka semua tahu bahwa penampakan penglihatan semacam ini kemungkinan akan membawa keberadaan tingkat monster yang nyata, seperti Kaisar Iblis Kristal asli. Jika ini masalahnya, untuk Kekaisaran Richen, sangat berharga untuk mati sebagai Kaisar King Kong Tianjing, dan akan ada keberadaan yang sebanding dengan tingkat Kaisar Iblis Kristal. Tugas pertama pembekalan adalah bertarung melawan praktisi dengan level yang sama. Apakah kamu siap? Tianyang Tianjing menunggu sampai 4 Kaisar Iblis besar pergi,
lalu berkata kepada Tang San. Tang San menunjukkan keraguan dan berkata, "Yang mulia, klan pohon emas biru kami agak istimewa, dan kami tidak pandai bertarung. Tampaknya tidak adil bagiku melawan lawan dengan level yang sama." Ya, Tianyang Tianjing Huang juga tertegun sejenak. Tentu saja, dia tahu bahwa klan pohon emas biru tidak pandai bertarung, jadi level ini awalnya dimaksudkan untuk melepaskan air dan mengambil bentuk. Tapi dia tidak berharap Tang San secara langsung mengatakan bahwa dia tidak pandai bertarung, seolah-olah dia bahkan tidak ingin bertarung. Prosedur yang diperlukan masih diperlukan. Bersiaplah. Tianyang Tianjing memberinya tatapan penuh arti. Tang San mengangguk, ya. Kaisar Tianyang Tianjing melambaikan tangannya, dan sosok yang sudah siap keluar dari belakang. Itu adalah pria kuat yang tampak seperti manusia, berusia 30-an, dengan sikap tenang, dan memancarkan aura yang kuat. Tang San bisa mengetahui ras lawan hanya dengan meliriknya, ini jelas orang kuat dari Fire Sunflower Essence. Apakah Kaisar Tianyang Tianjing akan melepaskan air? Keluarga esensi bunga matahari yang menyengat hampir dapat menahan semua ras tanaman, dan bunga matahari yang sangat kuat tidak dapat dengan mudah dihadapi. Kaisar Tianyang Tianjing tampaknya tidak menjelaskan kepadanya, dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada mereka untuk bersiap di antara Kaisar Tiansu. Tang San tidak punya pilihan selain mundur dan memasuki jajaran Kaisar Tiansu. Orang kuat dari esensi bunga liang juga berjalan ke dalamnya, mengangguk ke Tang San, berkata, "Halo, Patriark Jin, aku Rongyang dari esensi bunga liang. Mohon sarannya." "Halo, Jin Miaolin, mohon sarannya." Tang San menyapanya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah praktisi tingkat raja yang hebat dari klan esensi bunga liang. Raja esensi agung dari ras esensi bunga liang berbeda dari ras lain. Ini adalah eksistensi yang benar-benar sangat kuat. Di antara tingkat raja esensi agung, benar-benar langka untuk dibandingkan dengannya. Itu sebanding dengan raja besar dari garis keturunan Phoenix Api Undead. Kaisar Tianyang tidak memberi Tang San banyak waktu untuk berpikir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mulai." Dengan perintahnya, pertempuran pembekalan secara resmi dimulai. Elemen api yang menyala-nyala naik hampir seketika seperti ledakan. Tang San hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka magma dalam sekejap. Suhu di seluruh istana leluhur naik tajam, dan sosok raja besar menghilang dalam lingkaran cahaya yang terdistorsi dalam sekejap. Domain. Tidak diragukan lagi, lawan merilis domain yang kuat segera setelah mereka muncul. Tang San telah bertarung berkali-kali dengan klan esensi bunga liang sebelumnya, tetapi klan esensi bunga Lai Sun yang dia hadapi saat itu semuanya berada di bawah tingkat raja, dia hanya menghadapi Raja Liang. Raja Liang pasti lebih kuat dari yang ada di depannya, tetapi pada saat itu Tang San dapat menggunakan kemampuannya untuk bersaing dengannya sesuka hati, dan bahkan menggunakan posisi dewa. Tetapi sekarang di depan begitu banyak kaisar, kemampuan ini pasti tidak tersedia, dan hanya kekuatan kehidupan yang dapat digunakan. Dengan perubahan hati, Tang San mengerti mengapa Tianyang Tianjing memiliki pengaturan seperti itu. Klan esensi bunga liang adalah klan ibu dari Kaisar esensi surgawi Tianyang. Klan ini secara alami akan menjalankan perintahnya tanpa syarat, dan yang terbaik adalah mengendalikannya. Membiarkan orang kuat seperti itu mengambil tindakan pada dirinya sendiri juga berarti menguji sejauh mana kemampuannya sendiri. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa menunjukkan kekuatan bertarung yang terlalu kuat, atau menjadi pengecut dan tidak mampu melawan. Yang pertama akan menarik kecemburuan, dan yang terakhir akan dihina. Ini memang situasi yang sulit, dan tingkat kesulitannya tidak kurang dari Mei Gongxi. Saat dia berpikir dalam hatinya, 8 paku biru di punggungnya sudah tegang di bawah kendali Tang San, meledak dengan aura kehidupan yang sangat kaya. Dengan aura kekacauan di belakangnya, aura kehidupan Tang San berada pada tingkat yang sangat tinggi. Begitu energi kehidupan yang kaya itu muncul, nyala api di sekitarnya langsung menjadi berkobar. Sepertinya dia menambahkan bahan bakar ke api ini. Tapi saat berikutnya, pemandangan aneh muncul, api memang membakar lebih intens, tetapi ketika api ini datang ke Tang San, mereka benar-benar menjadi ramah padanya, dan tidak memiliki efek terbakar padanya. Tang San berdiri di sana dengan wajahnya seperti biasa, dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Lingkaran cahaya biru emas samar menyebar keluar, dan api yang semula mengelilinginya dan menyerangnya berangsur-angsur berubah menjadi biru. Api biru ini terlihat lebih menakutkan, tapi ketika menghadapi Tang San, itu sangat lembut, seolah-olah api ini tidak dipancarkan oleh Rongyang dari esensi bunga liang, tetapi oleh Tang San sendiri.
Tianyang Tianjing Huang dan Etin Tianjing Huang telah menonton adegan ini sepanjang waktu. Sebagai makhluk yang mengendalikan Yang dan Yin di dunia, mereka secara alami paling akrab dengan perubahan Yin dan Yang. Ini adalah asimilasi kehidupan. Kaisar Surgawi Etin berkata kepada Kaisar Surgawi Tianyang dengan heran, apakah ini baik-baik saja? Tianyang Tianjing sedikit mengangguk dan berkata, tingkat energi hidupnya sangat tinggi, yang sama sekali tidak sebanding dengan energi kehidupan biasa. Dia bahkan dapat mengasimilasi api matahari yang menyala-nyala. Meskipun dia tidak bisa melawan, dia ingin menyakiti. Ini juga tidak mudah baginya. Terserah dia untuk melihat seberapa jauh dia bisa melakukannya. Di alam liang yang kuat, putaran matahari besar mulai terbit, dan segera, 9 putaran matahari besar mengelilingi tubuh Tang San, mengambang di udara. Api yang berkobar tiba-tiba menjadi semakin ganas, tetapi begitu api masuk dalam jarak 50 meter dari tubuh Tang San, nyala api akan berubah menjadi biru, dan masih menyala dengan ganas, tetapi mereka tidak menanggapi Tang San dengan kerusakan apapun. Tang San berdiri di tempat, 8 duri di belakang punggungnya kencang, dan lingkaran cahaya biru emas terus mekar darinya. Api biru yang mengelilingi tubuhnya juga mulai menunjukkan beberapa perubahan aneh. Api ini secara bertahap berubah menjadi lingkaran cahaya, menyatu ke arah tubuhnya. Ketika mereka mendekati tubuh Tang San, api ini berubah menjadi lingkaran cahaya. Api biru secara bertahap berubah menjadi lingkaran cahaya biru emas, mengiringi ritme pernapasan Tang San. Itu benar-benar membentuk siklus yang indah dengan energi kehidupan yang dilepaskan oleh tubuhnya. Api biru ini tersedot ke dalam tubuh Tang San, dan kemudian terus memiliki energi kehidupan yang terus-menerus dan kuat yang mekar keluar. Ayah, bagaimana kamu melakukannya? Aku pikir kamu akan menggunakan kekuatanku. Aku belum pernah merasakan pelepasan energi kehidupan ini. Suara Jingjing terdengar di tubuh Tang San, jika itu tidak terlalu terkejut, dia tidak akan pernah berbicara dengan Tang San saat ini. Tang San berkata, kehidupan adalah energi yang paling indah di alam semesta. Hidup bisa dikatakan ada di mana-mana, atau bisa dikatakan mati di mana-mana. Untuk sebuah pesawat, meskipun energi adalah akarnya, kehidupan adalah jiwa. Oleh karena itu, kekuatan kehidupan seseorang memiliki misteri yang tak terbatas. Tidak peduli tingkat kekuatan mereka, ketika mereka melepaskan kemampuan mereka, mereka bergantung pada sumber kehidupan mereka sendiri, seperti monstermu dan roh mereka. Itu didasarkan pada kekuatan garis keturunan sebagai kemampuan dasarnya, itulah masalahnya. Terlepas dari apakah dia melepaskan api atau es, itu pada akhirnya berasal dari vitalitas. Dan energi kehidupan para leluhur adalah sumber kehidupan seluruh pesawat. Sekarang, dengan bantuan merek leluhur, vitalitasku dapat dinaikkan ke tingkat yang dekat dengan sumber pesawat. Dan Key of Chaos lahir ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, dan itu adalah keberadaan yang sangat berharga di alam semesta, dan bahkan melampaui ki dari roh peri di alam dewa. Meskipun aku memiliki sedikit Chaos Ki, di pesawat ini, tidak pernah ada kekurangan Yin ke Yang. Dengan transformasi Yin ke Yang, penurunan Chaos Ki-ku memiliki sumber energi yang tak ada habisnya, dan jumlah totalnya sangat tinggi. Sulit untuk meningkat, tetapi tidak mudah untuk dikurangi. Dengan sumber kehidupan yang didukung oleh udara yang kacau ini, hampir dapat mengasimilasi keberadaan segala bentuk energi. Sunflower Essences pandai menyerang pada tingkat energi. Selama aku terus melepaskan vitalitas, meskipun aku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin untuk menyakitiku dengan nyala api ini. Jika kamu mengubah atribut lain, mungkin lebih sulit untuk mengasimilasinya. Tetapi atribut api jauh lebih mudah. Aku telah mengalami secara mendalam tongkat Dewa Api dari suku Huoli sebelumnya. Ini adalah tingkat api tertinggi di pesawat ini, meskipun itu bukan yang terkuat, tetapi levelnya cukup tinggi, jadi pengalamanku juga sangat dalam, dan jauh lebih mudah untuk mengasimilasi api esensi bunga matahari. Tentu saja, jumlah ini tidak boleh terlalu berbeda dari kekuatanku saat ini, jika itu kaisar, aku pasti tidak akan bisa berasimilasi. Ayah, kamu benar-benar luar biasa. Tidak apa-apa, situasi tak terkalahkan adalah kepentingan terbaikmu. Jingjing jelas tahu situasi yang dihadapi Tang San sekarang. Tang San berkata, tepat. Aku tidak bisa membiarkan mereka merasa bahwa aku lemah, tetapi aku tidak bisa membiarkan mereka merasa bahwa aku menyerang. Hanya dengan cara ini aku dapat mempertahankan posisi netral dalam waktu dekat, untuk lebih baik selesaikan rencanaku. Tepat saat mereka berbicara, serangan Rong yang mulai tumbuh lebih kuat. Setelah percobaan awal,
Dia terkejut menemukan bahwa energi kehidupan yang dikeluarkan oleh kepala klan pohon emas biru dapat dikatakan sebagai satu-satunya yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Meskipun itu tidak dapat melukai Tang San sekarang, dan api yang diasimilasi olehnya masih tersedot. Tetapi ada juga bagian dari api yang berasimilasi yang ditarik bersama dengan wilayahnya. Ketika dia pergi untuk melihat api biru ini, dia tiba-tiba merasa bahwa darahnya mendidih. Aku merasa sangat luar biasa, seolah-olah nyala apiku sendiri dibaptis, dan energi kehidupan yang diberikan kepadaku setelah pembaptisan benar-benar menyehatkan tubuhku. Meskipun pelembab ini tidak terlalu kuat, tetapi sangat jarang memiliki perasaan seperti ini di levelnya, dan bahkan level apinya sendiri sedikit mengalami beberapa perubahan kualitatif. Atas permintaan Kaisar Tianyang, kekuatan serangan Rongyang berangsur-angsur meningkat, dan 9 matahari di alam mulai mekar dengan kecemerlangan merah keemasan, secara langsung berdampak pada tubuh Tang San. Tapi dia sendiri sengaja memperlambat, dan pada saat yang sama mencoba menyerap api yang diasimilasi oleh Tang San. Nafas kehidupan ini benar-benar luar biasa. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa bahaya yang dia hadapi dengan penyerapan seperti itu sama dengan bahaya Kaisar King Kong yang asli. Jika Tang San mau, dia bisa diam-diam menyuntikkan yin dan yang qi ke dalam tubuhnya di bawah bungkusan chaos qi. Siapa yang membuatmu serakah? Siapa yang membuatmu menyerap? Pada saat itu, jika ada ledakan yin dan yang di tubuhnya, itu akan menjadi lebih tak tertahankan karena memiliki api yang paling tinggi. Apalagi, kekuatan fisik esensi bunga liang tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Kong Tianjing. Benar-benar tidak bisa lebih mudah untuk membunuhnya dengan cara ini. Bagaimana bisa begitu mudah memanfaatkan Tang San? Tentu saja, Tang San pasti tidak akan melakukan ini sekarang, dia hanya ingin menunjukkan kepada Kaisar yang hadir bahwa mereka dapat mengambil manfaat darinya. Sebagai sumber daya yang dapat terus memberikan manfaat bagi semua orang, itu akan menjadi kue yang benar-benar manis. Konfrontasi tatap muka, apalagi dia saat ini, bahkan setelah menerobos untuk menjadi seorang kaisar, sebelum dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, akan sangat sulit untuk mengalahkan begitu banyak kaisar dari klan monster dan klan roh. Namun, Tang San memiliki kebijaksanaan selain kekuatan. Dia telah menjadi manusia selama 3 generasi, dan dia memahami sifat manusia dengan sangat baik. Selama itu adalah makhluk cerdas tingkat tinggi, ia memiliki keberadaan alami. Dengan memanfaatkan karakteristik ini, ia secara alami dapat menjadi seperti bebek di dalam air. Dengan peningkatan basis kultivasinya, ruang pajangannya dalam hal ini juga menjadi lebih besar. Serangan Rong yang semakin kuat, tetapi Tang San seperti mata air kehidupan yang tak ada habisnya. Seberapa kuat kekuatan serangan lawan, semakin kuat energi kehidupan yang dia lepaskan, dia selalu bisa melepaskan energi lawan. Serangan kuat berasimilasi kehidupan. Oleh karena itu, ada adegan aneh dalam pertempuran, nyala api menyala, area tengah adalah nyala biru lembut, dan bagian luarnya adalah merah keemasan yang menyala-nyala. Tang San berada di tengah nyala api ini, berdiri di sana dengan tangan terlipat di depan dadanya, terus-menerus melepaskan nafas kehidupan. Dalam proses asimilasi kehidupan, meskipun ia terus-menerus melepaskan energi kehidupan tingkat tinggi, tampaknya itu tidak memakan banyak. Seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak tetap dalam keadaan seimbang. Lambat laun, serangan Rong yang mulai berkurang. Dari serangan tentatif awal hingga serangan habis-habisan di belakang, selalu dalam hal mempertahankan domain, dan konsumsi domain sangat besar. Menyerang untuk waktu yang lama, bahkan praktisi tingkat raja agak tidak berkelanjutan. Tapi Tang San seperti lubang tanpa dasar, semakin kuat serangan lawan, semakin dia berasimilasi, semakin lemah serangan lawan, semakin sedikit dia berasimilasi. Ini seperti bola, hanya menguleni lawan, tetapi dia tidak bisa menembus asimilasi hidupnya. Patriark Jin, hati-hati. Suara Rong yang terdengar di telinga Tang San. Dari suaranya, setidaknya Tang San tidak bisa mendengar permusuhan apapun. Bukankah itu benar? Nyala api setelah hidupnya berasimilasi dan dipelihara cukup membantu untuk masa depan ini, yang membuat Rong yang tidak mungkin memiliki permusuhan terhadapnya. Serangan Rong yang sudah tiba di saat berikutnya, cahaya dan bayangan berkedip, dan sosok yang solid tiba-tiba muncul di sisi tubuh Tang San. Dan itu langsung memasuki kisaran energi api asimilasinya. Kehidupan apa yang mengasimilasi energi, jadi bagaimana dengan serangan jarak dekat? Sosok Rong yang melintas, dan tubuhnya sudah bergegas ke sisi Tang San di bawah penutup merah keemasan, dan pada saat yang sama dia menamparkan bahu Tang San dengan telapak tangan.
Serangannya sudah menunjukkan belas kasihan, tidak habis-habisan, dan tidak ingin menyakiti Tang San. Jika bukan karena perintah Kaisar Tianyang Tianjing, ia tidak ingin menyerang seperti ini. Perasaan diasuh oleh Tang San sangat luar biasa. Bahkan dalam pertempuran ini, dia merasa vitalitasnya dapat memperpanjang umurnya 1 tahun. Manfaat semacam ini tidak dapat ditemukan, dan bahkan tingkat nyala api tampaknya telah sedikit berubah. Tang San secara alami merasakan kedatangannya, terutama Rong yang mengingatkannya dengan sengaja. Memutar kepalanya, Tang San tersenyum sedikit pada Rong Yang, dan 8 paku di punggungnya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Detik berikutnya, dengan tubuh Tang San sebagai pusatnya, semua warna emas tiba-tiba menghilang, dan warna biru cerah berubah menjadi biru tua dalam sekejap. Dalam diameter 10 meter, itu benar-benar berubah menjadi dunia biru tua. Rong Yang sudah berada di depan tubuhnya saat ini, dan kebetulan berada di kisaran biru tua dengan diameter hanya 10 meter. Domain, ini adalah reaksi pertama Rong Yang. Sebagai Raja Roh Agung, kesadarannya sendiri juga cukup kuat, dan itu terasa buruk untuk pertama kalinya. Tanpa sadar, dia ingin mundur. Tapi, sudah terlambat. Kekuatan hisap lengket ditampilkan dengan jelas di lingkaran biru tua, bahkan dengan kekuatannya, itu tidak bisa keluar sejak awal. Dan biru tua tampaknya memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, dan kekuatan hisap yang kuat datang seketika. Itu tidak mengisap dan menarik tubuhnya, tetapi mengisap dan menarik kekuatan hidupnya. Vitalitas segala sesuatu dicurahkan seperti ledakan. Konsumsi Rong yang dalam pertempuran sebelumnya cukup banyak. Pada saat ini, tersedot oleh lingkaran cahaya biru tua ini, dia tiba-tiba merasakan kekosongan yang kuat dalam dirinya. Apa yang disampaikan akal ilahi kepadanya adalah krisis yang sangat kuat, dia tidak peduli untuk menyerang Tang San lagi. Telapak tangan yang menamparnya tidak berani menyentuh tubuh Tang San, dan langsung melompat mundur. Namun, 8 duri di punggung Tang San bergerak pada saat ini, dan duri yang semula lurus dan kaku tiba-tiba muncul, berubah menjadi cabang dan membungkus tubuh Rong Yang. Sangat cepat, di bawah daya tarik lingkaran biru tua, kecepatan Rong Yang melambat. Itu menembakkan sinar cahaya merah keemasan terang dari tubuhnya, mencoba memantul dari cabang-cabang tempat duri berubah, tetapi pada saat berikutnya, merah keemasan yang dilepaskan dari tubuhnya diam-diam berasimilasi menjadi api biru diam-diam bergabung menjadi biru tua. Cabang-cabang terjerat dalam sekejap, menghalangi semua rute penghindarannya, dan benar-benar menjerat tubuhnya dengan erat. Kemudian lingkaran biru tua langsung memenuhi tubuh Rong Yang, membuat permukaan kulit seluruh tubuhnya bahkan ditutupi dengan lapisan biru tua. Rong Yang hanya merasa bahwa energi hidupnya mengalir keluar secara instan, tidak peduli bagaimana dia mengendalikannya dengan akal ilahi, dia tidak bisa mengendalikan ledakan energi kehidupan yang keluar. Seluruh orang juga merasakan kelemahan yang kuat dalam sekejap. Patriark Jin itu penyanyang, kata Rong Yang terburu-buru. Suara Tang San juga terdengar, jangan bersandar terlalu dekat denganku di masa depan. Klan pohon biru emas kami terlalu pemalu. Dalam senyuman, lingkaran biru tua terangkat, dan pada saat yang sama, biru lembut api emas mengikuti terselubung di tubuh Rong Yang, energi kehidupan yang baru saja diambil diintegrasikan ke dalam pengembalian, dan tubuhnya dengan cepat pulih. Rong Yang menghela nafas lega, dan segera mundur, menjauh dari Tang San. Kemudian ia melihat Tang San dengan senyum mengangguk ke arahnya, aku menerimanya. Jin Miaolin ini benar-benar mengalahkan Rong Yang. 6 kaisar surgawi yang hadir, termasuk Kaisar Surgawi Tianyang, memiliki perasaan yang luar biasa. Apakah ini masih klan pohon emas biru? Sudah diketahui bahwa klan pohon emas biru tidak pandai bertarung, tetapi ketika Tang San baru saja menghadapi Rong Yang, dia tidak pernah ketinggalan dari awal hingga akhir. Dengan kekuatan dari alam esensi bunga liang, ia tidak mampu menembus perlindungan hidupnya, dan pada akhirnya ia dikalahkan. Semua kaisar surgawi benar-benar tahu betul bahwa Tang San tidak dapat dielakkan untuk berhasil dalam pembekalannya, dan Kaisar Surgawi Tianyang telah menyambut mereka dalam hal ini. Pertandingan ini lebih merupakan ujian bagi Tang San. Namun, tak satupun dari mereka akan membayangkan bahwa Tang San benar-benar akan mengalahkan praktisi tingkat Raja Roh Agung dari klan esensi bunga liang tanpa melepaskan air sama sekali. Meskipun Rong Yang bukan yang paling kuat di antara raja-raja elit dari esensi bunga liang, dia juga raja dari klan kuat pertama. Untuk sementara, Kaisar Surgawi tidak bisa menahan perasaan kagum pada Tang San. Beritahu kami, bagaimana kamu melakukannya? Apa yang terjadi dengan domainmu?
Tianyang Tianjing memandang Tang San dengan kagum. Meskipun dia tidak menebak sebelum Tang San bisa menang, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki kepercayaan padanya. Dan Tang San benar-benar memberinya keajaiban sebagai balasannya. Tang San membungkuk padanya dan memberi hormat, lalu berkata, "Yang mulia, kami klan pohon emas biru tidak pandai bertarung, ini adalah hal yang terkenal. Kami tidak memiliki banyak metode bertarung. Apa yang kami kuasai adalah kontrol energi kehidupan. Mungkin karena kita terlalu lemah, dan kelemahannya dalam hal ini juga menyebabkan diincar oleh mereka yang tertarik. Karena itu, setelah leluhur pohon pulih belum lama ini, dia membangkitkan kemampuan baru untuk klanku, yang disebut perampasan kehidupan. Aku memiliki kemampuan yang diberikan oleh leluhur pohon, yang terkuat, sehingga membentuk domain. Itu adalah keberadaan biru tua barusan. Hanya saja domain ini dapat mencakup area yang sangat kecil, hanya diameter 10 meter. Jika saudara Rong yang tidak mendekatiku, meskipun aku mungkin tidak kalah, tapi tentu saja tidak menang. Karena aku tidak punya cara lain untuk menyerang. Perampasan hidup. Tianyang Tianjing memandang Tang San dengan heran, lalu melambai padanya, "Kemarilah, coba domainmu padaku, biarkan aku merasakannya." Oke, Tang San melangkah maju dengan cepat dan datang ke Kaisar Tianyang Tianjing. Lingkaran cahaya biru tua mekar lagi, menutupi Kaisar Tianyang Tianjing. Segera, Kaisar Tianyang Tianjing segera merasakan kekuatan isap aneh yang datang dari Tang San. Kekuatan tarikan ini tidak akan menyedot tubuhnya, atau kesadarannya, tetapi bahkan dengan tingkat kultivasinya, energi hidupnya sendiri dicurahkan bersamanya, disedot oleh Tang San. Dan cahaya biru di tubuh Tang San menjadi semakin terang karena menyerap energi hidupnya. Sinar cahaya di sekitar tubuh Tianyang Tianjing Huang berlanjut 3 kali, dan kemudian Tang San diledakkan oleh kekuatan dan terbang keluar, mendarat puluhan meter jauhnya. Sungguh perampasan hidup yang mengerikan. Jauh di mata Kaisar Tianyang Tianjing, kejutan tidak bisa disembunyikan. Pada saat itu barusan, dia mencoba setidaknya 3 cara untuk memblokir perampasan hidup Tang San, tetapi bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah Kaisar Surga, Tang San sama sekali tidak setingkat dengannya. Kekurangan hidupmu tampaknya memiliki karakteristik yang benar-benar mapan. Tianyang Tianjing memandang Tang San dengan curiga. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seharusnya tidak mungkin untuk membangun secara mutlak. Namun, selama kekuatannya tidak melebihi leluhur, mereka harus menanggung efek dari domainku. Tapi domainku sendiri bukanlah masalah kecil. Di dalam jangkauan meter, kedua, dalam proses melepaskan lapangan, jika tubuhku terbunuh oleh lawan atau terlempar ke udara, tidak ada cara untuk terus menelannya, kekuatannya lebih rendah dariku atau mirip denganku." Tianyang Tianjing Huang bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan cara ini, yang berbeda dari Rong Yang. Selama Rong Yang tersedot olehnya untuk waktu yang singkat, tubuhnya akan menjadi lemah, dan kemudian akan sulit untuk membebaskan diri. Tetapi Kaisar tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dipertahankan dengan metode ini saja. Tetapi Kaisar Tianyang Tianjing tidak mengubah pendapatnya karena penjelasan Tang San, kemampuan untuk dapat bertarung bahkan Kaisar benar-benar mapan. Semua orang harus mengingatnya, jangan mendekatinya di masa depan. Di sekitar pria kecil ini, dikatakan bahwa klan pohon emas biru lemah dalam pertempuran. Dengan perampasan kehidupan ini, itu tidak lemah. Meskipun ini tidak perlu, itu benar-benar mengurangi kehidupan. Klan pohon emas biru benar-benar sudah berbeda. Kaisar Tianyang Tianjing memberi Tang San pengakuan penuh, bidang perampasan kehidupan jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat. Pada level yang sama, kamu tidak boleh mendekatinya. Rong yang bahkan lebih yakin, jika dia hanya menyerang dari kejauhan, kejutan energi murni akan diasimilasi oleh energi kehidupan Tang San, tetapi jika dia menggunakan senjata untuk serangan jarak jauh, asimilasi kehidupan Tang San mungkin tidak mungkin untuk dilawan. Tetapi jika itu dalam lingkup bidang kekurangan hidupnya, Rong yang bertanya pada dirinya sendiri, jika dia tidak bisa bertahan selama 10 detik, dia mungkin kehilangan efektivitas tempurnya. Hanya ketika kamu benar-benar mengalaminya, kamu dapat mengetahui seberapa ganas dan seberapa cepat perampasan hidup itu. Yang mulia, apakah ujian pertamaku lulus? Tang San bertanya sambil tersenyum. Tianyang Tianjing tidak bisa menahan senyum dan mengangkat tangannya dan mengangguk padanya, "Kamu telah lulus ujian. Kamu memberi kami banyak kejutan hari ini. Mari kita beralih ke item kedua." Kami berenam akan ambil suara, dan lebih dari setengah kaisar menyetujui. Kamu akan lulus ujian.
Aku juga meminta Yang Mulia untuk menjagaku. Tang San berbalik dan memberi hormat kepada semua kaisar yang hadir. Ketika Mei Gongzi menghadapi tahap ini, jika bukan karena manipulasi rahasia Tang San, itu benar-benar tidak mungkin untuk dilewati. Tetapi sekarang Tang San menghadapinya, umpan balik dari 6 kaisar surgawi sangat sederhana. Angkat tanganmu jika kamu setuju. Kaisar Tianyang Tianjing berkata bahwa dialah yang pertama mengangkat tangannya. Kaisar surgawi, yang ada di sampingnya, juga mengangkat tangannya. 4 kaisar lainnya tidak ragu-ragu dan mengangkat tangan mereka. Kemampuan, potensi, dan peran yang telah ditunjukkan Tang San sebelumnya untuk kekaisaran Richen semuanya diakui oleh kaisar surgawi. Baru saja, selama pertempuran dengan Rong Yang, dia menggunakan energi kehidupan untuk mengasimilasi api untuk membawa manfaat bagi Rong Yang. Para kaisar yang hadir semuanya cukup kuat untuk merasakannya. Keberadaan seperti itu hanya dapat membawa manfaat bagi kekaisaran Richen di masa depan. Meskipun bidang perampasan hidupnya sangat istimewa, namun klan pohon emas biru bukanlah eksistensi yang dapat bersaing untuk kepentingan apapun. Di level terakhir, kamu awalnya perlu dibaptis dengan kekuatan yang aku bangkitkan di Dewan Pengadilan Leluhur. Level ini awalnya merupakan ujian ketahanan tuan kota sendiri terhadap berbagai guncangan. Aku pikir kamu bisa melupakannya. Kamu telah mendapatkan persetujuan dari semua kaisar Tianzu. Sekarang, segera setelah penjaga hidupmu dihidupkan, tidak peduli kekuatan apa yang memukulmu, itu akan diasimilasi oleh kekuatan hidupmu, dan tidak akan ada dampak sama sekali. Tianyang Tianjing berkata dengan senyum di wajahnya. Tang San tertegun sejenak, dan berkata, Yang Mulia, maka, pembekalanku dianggap lulus. Yah, lulus. Kaisar Tianyang tersenyum dan mengangguk. Tang San tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya, jika Mei Gongzi tahu bahwa dia melewati pembekalan dengan begitu mudah, bukankah tidak adil untuk berteriak. Ini memang agak mudah. Terima kasih atas pengakuanmu, Yang Mulia. Tang San memberi hormat kepada 6 kaisar surgawi agung lagi. Kaisar penghancur jiwa tersenyum dan berkata, kamu membunuh salah satu dari kami. Terima kasih, kamu adalah yang mewakili leluhur pohon. Yang Mulia Tianyang baru saja berkata, kamu cukup sama seperti keberadaan Xiao Shusu. Dilihat dari jejak hidupmu, aku juga sangat setuju dengan pernyataan dari mahkota Tianyang ini. Setidaknya dalam hidupku, kamu adalah orang dengan tingkat kehidupan tertinggi yang pernah aku lihat. Tang San tampak malu, aku juga sangat menyesal tentang masalah King Kong. Kaisar penghancur jiwa berkata dengan marah, maaf, aku tidak percaya kamu tidak tahu Suzu akan menyerangnya. Tanpa Suzu sebagai dukunganmu, kamu berani memprovokasi seorang kaisar secara langsung. Tang San tidak menjawab, hanya tersenyum. Kaisar Tianyang Tianjing berkata, aku tidak akan mengatakan apapun yang tidak dapat diubah. Nanti, ketika aku punya waktu, aku secara pribadi akan pergi ke kota Jianmu untuk mengunjungi leluhur pohon, yang dapat dianggap sebagai permintaan maaf kepada leluhur pohon atas nama kita semua. Selama bertahun-tahun, aku tidak menjaga dengan baik ras warisannya memang masalah kita. Semua kaisar surgawi mengangguk sedikit. Pembekalan Tang San sangat mudah, secara alami berhubungan langsung dengan pembunuhan Kaisar King Kong oleh Suzu. Itu adalah pencegah yang kuat. Siapa yang berani menyerangnya dan klan pohon emas biru ketika dia tidak yakin bagaimana keadaan leluhur pohon itu? Tianyang Tianjing Huang berkata, aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, Jin Miaolin akan secara resmi menjadi penguasa kota-kota Jianmu. Dia menginginkan kekuatan yang sama dengan penguasa kota di kota-kota besar. Dia juga merupakan bagian penting dari kerajaan Richenku dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam segala hal pertemuan di istana leluhur. Ya, Kaisar Surgawi sedikit mengangguk ke arahnya pada saat yang sama. Tianyang Tianjing berkata, ada satu hal lagi yang perlu kita diskusikan selanjutnya. Jin Miaolin, beritahu semua orang tentang ide netralmu. Sebelum meminta pengadilan leluhur untuk berdiskusi, mari kita diskusikan sendiri. Satukan pikiran kita. Tang San mengerti dalam hatinya bahwa jika Kaisar Tianyang Tianjing mau mengatakan ini, dia sudah menyatakan dukungannya untuknya. Segera, dia mengangguk dan menceritakan pikiran yang dia katakan kepada Kaisar Tianyang Tianjing sebelumnya di depan Kaisar Tianjing lainnya. Mendengarkan kata-katanya, Kaisar Surgawi sedikit terkejut pada awalnya, tetapi secara bertahap mereka mendengar beberapa rasa. Tentu saja, ketika Tang San menceritakan kisahnya, dia tidak mengatakan apa yang dia katakan kepada Kaisar Tianyang Tianjing bahwa dia dapat mencabut kehidupan Kekaisaran Tianyu di masa depan.
Lagi pula, ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan dengan santai, dan akan ada masalah besar. Meskipun Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen diam-diam menentang, kedua belah pihak masih sangat harmonis di sisi baiknya. Selain itu, ada juga hubungan dekat antara Kaisar Surgawi dan Kaisar Iblis Besar, misalnya, hubungan antara Kaisar Surgawi Wutong dan Kaisar Iblis Abadi Besar sangat dekat. Bahkan lebih dari Kaisar Surgawi lainnya. Karena itu, ketika Tang San membicarakannya, dia hampir selalu berbicara tentang manfaat melakukannya untuk klan pohon emas biru, serta untuk kota-kota besar dan ras-ras besar. Jadi, jika kita bisa berhasil, dengan kecemerlangan nenek moyang pohon, klan kita dapat lebih membantu kota-kota besar untuk menyingkat energi kehidupan. Jika hal-hal terus seperti ini, bahkan dapat dikatakan membantu kita dalam benua peri untuk memadatkan energi kehidupan, biarkan energi kehidupan paling besar di seluruh pesawat berkumpul ke benua peri kita. Sehingga kita dapat melahirkan orang yang lebih kuat, dan menurut perkiraanku, jika berhasil, itu bisa membuat hampir semua ras di kota utama, umur mereka diperpanjang. Setelah mendengar kata-kata Tang San, 6 kaisar surgawi semuanya menunjukkan ekspresi bijaksana. Tianyang Tianjing berkata dengan sungguh-sungguh, ide Xiao Shuzu dilaporkan kepadaku ketika dia pertama kali datang ke istana leluhur. Setelah aku kembali, aku juga memikirkannya dengan hati-hati. Bagi kami, ini 100 ini bermanfaat dan tidak berbahaya. Dia sendiri akan tinggal di istana leluhur. Jika dia bisa menjadi kaisar di masa depan, itu tidak kurang dari ketika leluhur pohon itu lahir. Energi kehidupan yang dia bawa akan memengaruhi kita semua kaisar. Ini sangat membantu. Jadi, atas namaku sendiri, aku setuju dengan pendekatannya. Kamu dapat memiliki pendapat apapun. Kaisar penghancur jiwa mengerutkan kening dan berkata, dengan bakat Xiao Shuzu, tingkat kehidupannya, dan fakta bahwa dia disukai oleh Shuzu, masa depan dapat diharapkan menjadi seorang kaisar. Jika dia memimpin klan pohon emas biru netral, bukankah kita memiliki satu kaisar yang lebih sedikit di Richen? Wutong Tianjing berkata, tidak bisa dikatakan begitu. Dalam arti, jika idenya benar-benar berhasil, kemudian, hubungan antara kami dan Kekaisaran Tianyu akan menjadi lebih dekat. Klan pohon emas biru bahkan dapat menjadi perekat antara kami. Kaisar Tianyang Tianjing mengangguk dan bertanya kepada Kaisar Diin Tianjing di sampingnya, Yue, bagaimana menurutmu? Diin Tianjing Huang berkata, kurasa begitu. Jika dia bisa menjadi kaisar, mungkin itu akan menjadi katalisator untuk memecahkan harmoni yin dan yang di antara kita. Terlebih lagi, bahkan jika klan pohon emas biru berada dalam posisi netral, mereka masih dari roh. Energi kehidupan yang sama, efek dan efek klan kita akan lebih besar. Meskipun klan monster juga bergantung pada energi kehidupan, itu tidak sekuat yang kita andalkan, dan kita mendapatkan lebih banyak manfaat. Selain itu, setelah klan pohon emas biru didirikan, status netral Kekaisaran Tianyu juga harus menunjukkan ketulusan untuk mendukung klan pohon emas biru, sehingga kami dapat mengambil manfaat lebih banyak dari umpan balik energi kehidupan, dan itu sangat berharga. Wutong juga benar, dengan klan pohon emas biru sebagai perekat penyesuaian pusat, hubungan antara dua ras kita juga akan lebih harmonis. Kita bisa terus memperjuangkan posisi yang dikosongkan oleh jatuhnya kristal. Posisi yang dikosongkan oleh jatuhnya King Kong juga cocok untuk Jin Miaolin. Nenek moyang masih membangun kota kayu. Kaisar Tianyang Tianjing mengangguk, memandang Kaisar Tianjing yang tak berujung dan berkata, Kakak Wuxian, bagaimana denganmu? Roh surgawi tanpa akhir berkata, aku tidak punya pendapat. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan Liu Li? Kaisar Tianyang Tianjing akhirnya memandang Kaisar Liu Li Tianjing. Kaisar Liu Li menatapnya, lalu pada Tang San, kelopak matanya terkulai, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku juga tidak keberatan. Di antara 7 kaisar roh surgawi yang asli, 4 dari tipe tanaman, dan 3 dari tipe non-tanaman. Tanaman selalu berada di atas angin. Tianyang, Diin, Wutong, dan Desire berada di peringkat 4 besar. Dan sekarang King Kong Jing Huang telah jatuh. Kaisar surgawi tanpa akhir selalu bersikap rendah hati dan tidak mengatakan apa-apa. Dan meskipun Kaisar Liu Li agak sedih, Kaisar Tianyang dengan jelas menyatakan dukungannya. Apakah dia menentangnya saat ini? Jika dia menentang, bagaimana jika leluhur pohon itu muncul? Apalagi menyinggung Kaisar Tianyang saat ini. Tianyang Tianjing mengangguk dan berkata, dalam hal ini, kami menyetujui ini. Kamu harus membuat rencana untuk detailnya, Jin Miaolin.
Rencananya bisa lebih berani. Ya, Tang San setuju. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Tang San masih mempertahankan kondisi stabil, yang membuat Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa tidak memberinya tatapan tinggi. Niaolin, kamu tinggal di istana leluhur baru-baru ini dan terus menetapkan rencana netralitas harga. Aku akan berkomunikasi dengan Kaisar Iblis Tianhu terlebih dahulu. Jika kemajuan tertentu dapat dibuat, pertemuan pengadilan leluhur akan diadakan untuk membuat keputusan. Sebelum itu, kamu harus menyempurnakan rencananya. Pada saat yang sama, kamu juga harus bekerja keras untuk berkultivasi, dan kami akan mencoba yang terbaik untuk mendukungmu menjadi kaisar. Kamu memiliki kondisi unik yang diberikan oleh leluhur, dan kamu dapat bertanya jika memiliki kebutuhan. Kami akan melakukan yang terbaik di sini. Ini dapat memuaskanmu. Di masa depan, bahkan jika klan pohon emas birumu benar-benar memiliki status netral, kamu harus selalu ingat bahwa kamu masih dari Kekaisaran Richen. Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Dimengerti, terima kasih yang mulia. Oke, ayo pergi, itu saja untuk hari ini. Tianyang Tianjing mengumumkan akhir pertemuan, dan tanya jawab Tang San secara resmi selesai. Mulai sekarang, dia adalah pemilik kota sebenarnya dari kota Jianmu. Klan Pohon Emas Biru tidak memiliki tempat di halaman leluhur, jadi tentu saja dia hanya bisa tinggal di halaman leluhur dan hidup lebih dulu. Tang San segera memanggil semua tetua klan Pohon Emas Biru, dan memberitahu mereka tentang pembekalannya yang sukses, yang secara alami menyebabkan para tetua bersorak. Untuk patriark baru, mereka percaya dari hati. Peningkatan status Tang San secara alami berarti peningkatan status klan Pohon Emas Biru. Tapi Tang San tidak banyak bicara tentang netralitas, dan dia tidak terburu-buru sampai dia mendapat persetujuan akhir dari istana leluhur. Dengan selesainya pembekalan, Tang San dan semua tetua juga mencabut perintah pengendalian kaki, dan dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan Dewan Pengadilan Leluhur. Kamu tidak harus berada di sini sepanjang waktu dan tidak bisa keluar. Tang San juga secara resmi memiliki kediaman sendiri di istana leluhur, yang 3 kali lebih besar dari kediaman sebelumnya. Meskipun masih tidak sebanding dengan kaisar, statusnya juga telah meningkat secara signifikan. Tang San mengizinkan para tetua klan Pohon Emas Biru untuk bergerak bebas, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan istana leluhur. Setidaknya di mata orang luar, dia adalah orang pertama yang datang ke istana leluhur, dan itu wajar untuk pergi keluar untuk melihat. Berjalan keluar dari Dewan Pengadilan Leluhur, Tang San mengenakan jubah besar, benar-benar menutupi tubuhnya. Bagaimanapun, penampilan klan Pohon Emas Biru terlalu jelas, jadi bisa dimengerti baginya untuk melakukannya. Di luar istana leluhur, Tang San selalu menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan situasi di sekitarnya. Meskipun dia belum menjadi seorang kaisar, indera spiritualnya sangat sensitif dengan dukungan para dewa. Mengetahui untuk menyelidikinya, dia harus mampu untuk merasakannya pertama kali. Ketika dia pertama kali keluar dari istana leluhur, beberapa indera ilahi yang kuat menyapu dia, tetapi ketika dia memasuki kerumunan, indera ilahi itu menghilang. Seharusnya beberapa kaisar merasakan tindakannya, tetapi mereka tidak terus menyelidiki. Alasan mengapa Tang San terburu-buru meninggalkan parlemen adalah karena dia tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia sedang tanya jawab. Dia perlu mengkonfirmasi masalah ini sesegera mungkin. Jika dikonfirmasi, maka sangat mungkin untuk menemukan jalan masa depan bagi umat manusia. Karena itu, dia akan segera kembali ke kota Keri untuk mencari Mei Gongxi. Tang San sangat berhati-hati setelah sekitar 1 jam di halaman leluhur, dia menemukan sudut gelap dan diam-diam berteleportasi. Alih-alih pergi jauh, dia diam-diam datang ke lantai atas White Tiger Hotel. Ketika dia datang ke sini, dia telah kembali ke penampilan manusia aslinya. Terutama karena dia takut bertemu dengan Kaisar Iblis Macan Putih besar di sini. Identitasnya belum bisa diungkapkan. Bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih besar akan lebih baik tidak mengetahuinya. Lantai atas White Tiger Hotel kosong, dan semuanya masih akrab. Tang San tidak berhenti, dan langsung menuju formasi teleportasi besar yang telah dia dirikan. Bukannya dia tidak bisa berteleportasi langsung dengan menara ruang dan waktu, tetapi dalam hal ini, gerakannya terlalu besar. Dengan bantuan susunan teleportasi dan kekuatan menara ruang dan waktu, itu akan jauh lebih baik, lebih mudah untuk teleportasi. Tentu saja, ini juga akan membuat Kaisar Iblis Harimau Putih khawatir, tapi itu tidak masalah.
Kaisar Iblis Harimau Putih Besar sudah terikat padanya sampai batas tertentu. Sinar cahaya berkedip, Tang San menggunakan menara waktu dan ruang untuk menutupi fluktuasi energi yang diteleportasi dari luar angkasa sebanyak mungkin, dan pada saat berikutnya, dia sudah berteleportasi langsung kembali ke kota Keri. Setelah berteleportasi kembali, Tang San segera merasakan aura Mei Gongzi, dan masih bermeditasi dan berkultivasi di dalam ruangan. Tang San melepaskan kesadarannya sedikit, dan hampir pada saat berikutnya, cahaya dan bayangan perak diteleportasi kepadanya dari udara tipis. 4 mata bertemu, mata Tang San langsung melunak. Mei Gongzi mengenakan gaun kasual berwarna pink muda, dengan riasan merah muda yang melengkapi kulitnya yang sudah putih. Rambut panjangnya ditarik ke atas, memperlihatkan lehernya yang ramping. Dengan cara ini, dia tampak lebih muda dari yang sebenarnya, dengan sepasang mata besar yang indah menatap dirinya sendiri, tapi dia terlihat agak kejam, seolah-olah dia telah membuat transformasi harimau putih. Ada apa? Tang San berkata sambil tersenyum. Dia menatapnya, mengapa dia tidak ingin dimasukkan ke matanya sendiri olehnya. Dia memiliki sedikit kebencian di permukaan, tetapi dia diam-diam terkejut. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari sebulan, dia tampaknya telah banyak berubah, dan auranya menjadi semakin terkendali, bahkan membuatnya merasa seolah-olah dia hanya menghadapi orang biasa. Matanya dalam, dan tubuhnya memiliki aroma samar yang menyenangkan, seolah-olah dia baru saja kembali dari hutan besar. Penampilannya juga telah mengalami beberapa perubahan, dia tampaknya sedikit lebih dewasa dari sebelumnya, dan dia kurang dewasa. Kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Mei Gongzi berkata dengan marah. Tang San maju 2 langkah, ingin memeluknya, tetapi Mei Gongzi mundur, tidak membiarkannya menyentuhnya, dengan tangan di pinggul, memelototinya dengan marah. Aku salah. Aku benar-benar sibuk dengan berbagai hal akhir-akhir ini, jadi aku tidak punya waktu untuk kembali. Kali ini aku kembali dengan tubuh utama, memeluk dan menghangatkan. Tang San mendekat lagi dengan ekspresi menyenangkan di wajahnya. Kamu tidak datang. Mei Gongzi memegang dadanya dengan tangan kanannya, mencegahnya mendekat. Tang San berkata tanpa daya, aku akan segera kembali. Aku di istana leluhur, dan aku mungkin menghadapi ancaman kaisar kapan saja. Tapi aku sangat merindukanmu, jadi aku menemukan kesempatan. Kembalilah dan lihatmu. Mei Gongzi tercengang untuk beberapa saat, dan lengan yang menopang dadanya tiba-tiba kurang ngotot. Tang San mengambil setengah langkah ke depan, menekuk lengannya, dan membawanya ke dalam pelukannya. Merasakan nafas di tubuhnya, Mei Gongzi menundukkan kepalanya dan menekan kepalanya ke dadanya. Jika kamu tidak kembali, aku akan melupakan seperti apa penampilanmu. Tang San dengan lembut meraba-raba lehernya yang ramping, maaf, aku tidak akan kembali begitu lama di masa depan. Tiba-tiba, Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan berkata, kamu bilang kamu berada di istana leluhur. Dia menatapnya dengan heran. Tang San mengangguk dan berkata, ya, ada apa? Mei Gongzi berkata, pengadilan leluhur datang beberapa hari yang lalu dan berkata bahwa aku berharap aku dapat menempatkan rekrutan seni bela diri di pengadilan leluhur. Jika kamu mengatakan apakah aku berjanji atau tidak, itu akan berdampak padamu. Istana leluhur adalah inti dari daratan. Lokasi ini, kamu hampir tidak dapat menggunakan kekuatan laut. Tang San berkata, jangan terburu-buru, seret mereka dulu. Aku akan memberitahumu ketika aku melihat kemajuan di istana leluhur. Mengapa kamu pergi ke istana leluhur? Tahukah kamu? Baru-baru ini, sebuah peristiwa besar terjadi. Kaisar King Kong Tianjing telah jatuh. Situasi spesifiknya tidak jelas, tetapi tampaknya menjadi masalah internal klan roh. Sekarang berita itu disegel dengan ketat. Tapi, aku khawatir roh King Kong akan mendapat masalah kali ini. Kekaisaran Tianyu telah banyak bersantai. Roh-roh itu tiba-tiba kehilangan seorang kaisar, dan keseimbangan asli antara kedua belah pihak akan rusak lagi. Aku pikir, aku dapat mengambil kesempatan ini. Menolak untuk merekrut kerabat dengan seni bela diri, bagaimanapun, aku tidak begitu ingin bersaing untuk kaisar sekarang. Tang San berkata, sulit untuk dikatakan. Kamu masih harus mempersiapkan kompetisi. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu beberapa hadiah. Saat dia berbicara, lingkaran cahaya biru emas di tubuh Tang San melintas dengan tenang, dan energi kehidupan yang lembut mengalir ke tubuh Mei Gongzi seperti lautan sungai. Hah, Mei Gongzi tercengang. Dia hanya merasakan kehangatan yang sangat nyaman mengalir ke tubuhnya secara instan,
kenyamanan itu bahkan membuatnya mengerang, dan bahkan merasa seperti akan keluar dari tubuhnya. Tang San secara alami tidak akan keberatan dengan kekasihnya. Energi kehidupan yang sangat besar dari keluarga pohon emas biru, yang telah mencapai puncak urutan ke-11, diberikan infus kehidupan paling murni di bawah restu dari merek leluhur pohon. Ketika dia melakukan pembekalan di istana leluhur, dia juga mendapat banyak. Jika tidak ada yang lain, keuntungan terbesar adalah merek garis keturunan Kaisar Top yang ditelan dari Tianyang Tianjing Huang. Meskipun hanya sedikit, kultivasi macam apa Kaisar Tianyang Tianjing, Tang San telah menyegel bagian dari merek garis keturunan itu dengan kekuatan penyegelan Jingjing. Tunggu hingga kamu meningkatkan Chaos Blue Silver Emperor di masa mendatang sebelum menggunakannya. Energi kehidupan dalam dirinya didambakan bahkan oleh para kaisar, belum lagi Mei Gongzi yang masih berada di urutan ke-11. Injeksi kekuatan hidup tingkat atas yang murni itu membuat Mei Gongzi merasa seolah-olah seluruh dirinya sedang menyublim. Energi kehidupan yang kental memberi nutrisi pada tubuhnya, dia segera bersandar pada lengan Tang San dengan lembut, tidak ingin bergerak sama sekali. Dalam akumulasi vitalitas yang kaya itu, dia hanya merasa seperti akan menguap. Kamu mengolah 3 jenis pembuluh darah pada saat yang sama, dan dampaknya pada dirimu sendiri relatif parah. Setelah itu, kamu akan menyerap energi kehidupan yang aku bawa kepadamu, yang akan membantumu mengendalikan 3 pembuluh darah pada saat yang bersamaan. Gunakan energi kehidupan ini untuk menebus kerusakan yang mungkin disebabkan oleh dampak berbagai energi dalam tubuh, dan menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Sebelum menerobos Kaisar, letakkan fondasi yang kokoh. Tang San berkata dengan lembut. Mei Gongzi memiliki perasaan berada di luar dunia. Sebelum dia menyadarinya, lengannya sudah melingkari pinggang Tang San, dan tubuhnya yang halus benar-benar pas di lengannya. Batu giok nefrite menghangat ke dalam pelukannya, dan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Pakaian kasual Mei Gongzi harus mirip dengan kapas murni, sangat lembut, jadi ketika tubuhnya menempel padanya, itu tidak hanya hangat, tetapi juga lembut. Tang San hanya merasa bahwa detak jantungnya secara bertahap semakin cepat, menggigit ujung lidahnya, menggunakan kesemutan lidahnya untuk membangunkan dirinya sedikit. Xiao Mei, ada hal lain yang mengganggumu. Apa? Mei Gongzi menutup matanya dan bersandar di dadanya. Tang San berkata, aku ingat bahwa ada harta langka di pelelangan, itu seharusnya diambil oleh Raja Iblis Merak Besar. Bisakah kamu membantuku menemukannya? Itu mungkin di rumah harta karun klan Iblis Merakmu. Mendengar apa yang dia katakan, Mei Gongzi membuka matanya lagi, menatapnya, dan berkata, apa yang kamu maksud? Apalagi yang bisa kamu lihat di ras monster merak? Bahkan Tianjilin telah mengintegrasikan kitab semua hukum ke dalam Tang San. Meskipun ras monster merak kaya, tidak banyak artefak. Tang San berkata, ini adalah darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna yang agung. Ketika harta ini dilelang di kota Keri, kekuatan Tang San masih sangat lemah, dan tidak mungkin mendapatkan harta ini pada saat itu. Itu difoto langsung oleh Raja Iblis Merak. Darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna terkait dengan kemungkinan promosi 2 klan Iblis Rusa besar, Iblis Rusa Badak dan Iblis Rusa Emas. Aku tidak tahu kemana darah itu pergi. Tapi menurutku seharusnya 2 esensi darah ini tidak diberikan. Bagaimanapun, darah yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Rusa 7 warna bukanlah satu-satunya, tetapi tidak ada anggota klan dari 2 ras utama yang dapat membangkitkan kekuatan yang sama dengannya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.